analis-analis unik dan sangat kreatif dari Junior. Kangen banget. Dan di Junior by the way, Junior bakal bertugas itu di hari Jumat. Hari Jumat ini? Hari Jumat ini. Oke. Dia bakal bertugas ya. Sambil menunggu circle, kita melihat semua tim turun di drop zone mereka masing-masing. DU kembali ke tempat mereka menuju ke bagian Rozok. Dan dari arah Alter Ego ternyata mereka mengamankan area yang kosong di arah Severny. Severny, tampak adanya SG yang bermain. Kali ini, lu masuk nggak tuh pas Milta? Itu gue masuk, nya doang. Nya doang. Oke. Iltanya nggak masuk, nya doang. Iltanya nggak masuk. Iya, oke. itunya nggak masuk. Kalau gue masih masuk nih Gatka nih. Iya, dan NFT juga cukup terbantu dengan drop zone mereka di bagian Novo. Poin seperti biasa mereka bakal mengamankan bagian Milta. Bigetron cukup enak untuk turun di bagian Pochinki-nya. Sementara farm tadi diisi sama tim lain. DG yang mengambil bagian farm. Sejak rumah mereka direbut, sekarang mereka berpindah ke arah farm. Ngambil rumah lamanya BTR. Itu kayak keputusan yang cepet gak sih Flo? Maksudnya kayak gak terlalu rumit. Oke lo ambil tempat lo berarti kosong ya gue ambil. Iya, ya gitu aja gitu. Ngapain pusingin. Karena kan yang main tuh jumlahnya timnya gak pernah berubah 16 gitu kan. Yang satu cabut pindah yang isi aja yang kosong gitu kan. Penyesuaian. Lu gak ada mau request kalau PUBG Mobile tiba-tiba ntar satu game turnamennya itu jadi isinya mungkin 18 atau 20 tim? Jangan satu game, satu season. Satu season kan udah pasti timnya segitu. Cuma maksud gue dalam satu game gak 16 tim lagi. Iya, ubah. Keren banget coy. Ada gini sekarang. Ada in-outnya. Wow. Wih, berasa nonton bola gue. Wah, berarti ada 3 substitution ya per game? Ada Maksimal tadi. 3 kali. Gak gitu dong. Tengah jalan gitu kan? Gak mungkin tengah in-game tiba-tiba ada sub legendary, gak mungkin dong. Mungkin, gak ya? mungkin. Itu cuma bisa terjadi di awal. Oke. Terus kalau misalkan nanti ada pergantian pemain di tengah-tengah game lewat mana? Pesawat susulan? Helikopter? Gak mungkin dong. Mungkin ada kapal. Oh, pakai kapal. Oke, tapi Jemput tidak mungkin sih. Sky! Main lagi! Yes! Woo! Mana player in-nya? Iya ya, baru satu. Ini! Ini dia. Sky bermain lagi, ternyata yang ganti-gantian Nichil sama Sky. Oke, tampaknya Sky kembali bermain kali ini dan wah, gue penasaran sih. Tapi gue kira Bang Pen yang bakal main. Iya, gue nungguin Bang Pen main nih. Apakah bakal dimainkan di game terakhir? Oh, dia spesial di Sunhawk katanya. Cara menentukan Sky itu Bang Pen main Sunhawk, katanya Sweet. Tapi tadi nggak main. Iya, Sweetnya Oh, kalah Sweet berarti. Kalah Sweet. Iya, kalah Sweet. Kenapa nggak gambreng aja? Kalau gambreng lama ya? Lama. Kalau gambreng lama. Pas itu keburu marah kan? Bener. Guys, ini udah harus ready nih. Iya, dan biasanya setahu gua untuk nentuin line up-nya itu lo bisa kasih H-1. H-1 ya. H-1 sebelum hari turnamen. Jadi harus benar-benar dipikirkan kira-kira dalam satu hari turnamen ini 4 game yang dimainkan siapa aja yang main di game 1, game 2, game 3, dan game 4. Oke, jadi mereka nggak boleh dadakan kayak Bang, gue mau ganti player Bang. Mungkin bisa kali Flo ya, kalau ada major yang terjadi kayak misal sakit atau ada hal yang emang tiba-tiba urgent banget sehingga ngebuat player itu yang udah di-input di hari sebelumnya nggak bisa main di hari H. Yap, kalau ada hal urgent pasti boleh lah. Itulah kenapa sekarang masing-masing player tuh masing-masing tim rata-rata 5 pemain. Untuk meminimalisir kalau misalkan ada yang nggak main, nggak mungkin kita ngelihat kayak satu tim mainnya cuma 3 orang. Udah hal wajib belum sih? Gue lupa tuh. Harusnya iya sih, karena mostly sekarang rata-rata ya udah 5. Semua punya 5, minimal 5. Kalaupun mereka cuma punya 4 pemain inti, coach atau analis mereka bakal masuk di line up mereka. Sebagai cadangan? Ya, sebagai kayak cadangan. Season lalu itu di Aura kan? Aura, Evos juga, Sinyo masuk. Maksudnya season lalu kan sempet tuh ada player yang gak bisa main. Manajer turun tangan main. Oh iya benar, karena masuk roster. Raka waktu itu main. Starboy kan? Yes, betul. Sempat main di satu ronde kan? 1 hari ya? Betul. Jadi kan nggak enak juga kalau misalkan kita ngelihat satu game tuh cuma 63 nggak lengkap 64. Karena yang rugi pemainnya juga, harusnya mereka bisa dapetin elim banyak tapi jadi -1 gara-gara satu nggak bisa masuk. Itu dia, jadi ya. -1 poin. -1 pemain. Ya, -1 pemain, -1 poin juga. Oke, kita bakal ke ini, zona pun sudah mulai bergerak, tim-tim pun sudah mulai berpindah posisi dan terlihat ini cukup banyak tim yang ingin mengambil area-area jembatan. Tapi DG cepat banget loh, bahkan DG lebih cepat daripada Void yang turun di bagian Milta. DG rotasinya cepat banget tapi mereka nggak motong di bagian jembatan, Void bakal ngikutin dari bagian belakang dan NFT belum bergerak dari Novo Flo. Yang agak sayangnya malah BTR, belum bergerak dari tadi. Itu dia. Berbahaya banget tentunya kondisi kayak gini, tidak hanya untuk BTR sih menurut gue, tapi buat tim-tim lain yang terlambat gerak untuk masuk ke dalam zonanya. Ya, tapi BTR bisa dibilang pergerakan mereka bagus, andaikan zonanya mental ke atas. Kalau ke atas iya, karena rata-rata tim tadi udah pada bergerak cepat duluan untuk mengontrol choke point mereka di bagian-bagian jembatan yang biasanya emang digunakan untuk jalur utama rotasi. Tapi kayaknya buat tim yang terlambat mereka bakal pilih jalur air gak sih? Aduh, tiba-tiba nabrak si Alpha. Kalau air tuh menurut gua pilihan terakhir sih, karena turun di air tuh resiko gede, kita nggak bisa nembak, kita nggak bisa nge-cover, hanya bisa menjadi ya ikan-ikan sedih itu di air. Wah, jadi set fish.
Catfish. Jadi set piece ya. Dan Voin yang sudah bergerak masuk ke bagian pinggiran dari Milta kali ini. Dari Milta lagi, dari SMB. SMB. Mengambil bagian luar dari jalur pesawatnya. Apakah mereka bakal tabrak mengamankan bagian-bagian hanggar di bagian SMB-nya. Atau mereka bakal ambil high ground belakang dari SMB-nya. Atau arah selatan dari SMB. Tergantung titik mana yang bakal mereka amankan. Karena dari RRQ kali ini yang sudah keluar dari bagian school dan apartemen school. Mereka menempati bagian rumah 12 yang biasanya diisi sama EVOS. Tapi EVOS nggak ada. EVOS nggak ada di posisi itu sekarang. Iya, tapi ya kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim-tim yang lagi bermain. Mereka banyak yang bergerak dengan cukup cepat. Temponya cukup cepat karena baru menit ke-6. Tapi mayoritas tim sudah ada di center circle. Yep. Bahkan EVOS sudah masuk ke bagian SMB-nya, Flo. Mereka sudah menuju ke bagian pulau SMB. GPX gak heran karena memang mereka turun di bagian SMB-nya, mengontrol semua lootingan di bagian SMB. Berarti lootingan mereka harusnya yang paling fat dan red face. Sudah mulai membuka tembakannya dengan menggunakan DP. Kali ini mengincar pergerakan dari arah Voin. Informasi masuk arah timur dari kompon mereka. Sudah ada tim yang melakukan rotasi di bagian sana. Yap, kita bakal juga tampaknya dari tim EVOS ya kali ini. Mereka tampaknya sedang coba untuk melakukan penjagaan area juga. Circle pertama baru setengah jalan, tapi banyak banget tim yang udah mulai saling tapping-tapping. Coba untuk mengusir lawan-lawan sekitar area mereka. Ini udah masuk SMB-nya bukan sih? Udah ya? Udah Udah SMB. Udah dalam banget ya. Ini di belakang-belakang. Ini selatannya SMB. Selatan SMB. Ini mereka ambil gambling cukup besar, tapi kalau sampai masuk ke area SMB terus circle-nya, worth it banget sih apa yang mereka lakukan. Ya, terus tiba-tiba circle-nya bouncing lagi ke main island-nya Irengko. Itu pengikisan massal sih, Bro. Itu pengikisan massal dan biasanya kita lihat itu di circle 3. Iya, itu Circle 4 lah maksimal. itu BTR bakal tersenyum lebar. Iya dong. Iya. Win probability mereka bakal meningkat Dua drastis. sisi ekstrim itu ya. Kita lihat patokannya BTR Utara, Selatan, EVOS. Harusnya iya. Dan yang bakal gontok-gontokan dan terjadi pengikisan massal adalah tim yang udah cepet-cepetan menuju ke SMB di early game saat ini. Oke. Ini udah mau ngambil keuntungan, mengontrol jembatan sebelah kiri, split dilakukan sama 21 Esport, 2 pemain di jembatan, 2 pemain lagi di bagian compound timur dari jembatan ini. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari 21 mereka akan bertugas sebagai pembegal jembatan kali ini menghalangi tim-tim yang ingin masuk ke area circle. Setup yang mereka lakukan tampaknya sedang mengincar juga ke arah tim RRQ dan juga tim-tim lain yang belum menerobos area jembatan. Ya harusnya RRQ agak sedikit menahan sih. Pengalaman berbicara di sini harusnya RRQ udah sadar kalau misalkan circle seperti ini akan banyak tim yang rotasi lebih cepat masuk ke bagian SMB. Bahkan Mort sudah tertangkap oleh seorang Linux di arah jembatan sebelah kiri. Ini bakal membuat pergerakan dari Asa terhenti di ujung jembatan ini. Oke, Linux tampaknya sedang menjaga area dia dan sedang beradu juga dengan seorang Asa, tapi BTR bertemu teman lama mereka, kawan lama mereka, Aura. Yang tampaknya Rosezi ingin menabrak ke arah gudang yang dijaga oleh seorang Miseri, sudah menempel di bagian low ground. Akankah bertempur atau akankah hanya berlewat saja? Belum ada langkah yang diambil, belum ada step yang dilontarkan. Ini masih belum ketahuan nih langkah-langkah dari seorang Miseri. Betul, gak ada step yang dibuat sama Bigetron saat ini. Zuxi juga sudah dalam posisi yang sangat siap. udah sadar. Ada di bagian belakang sebuah pohon dan sudah mulai ada open fire yang terjadi. Kali ini Space dia bisa berikan, tapi ada satu pemain di bagian sebelah kiri. Aura men-sandwich, ada seorang Jaden Jaxi yang mengambil bagian belakang. Namun kali ini threat terjadi dengan sangat cepat. Shotgun gameplay masih terjadi, bahkan 2 anggota dari Bigetron tumbang. Luxi ada di bagian dalam sebuah komponen sudah dijaga oleh seorang Jaxi. Ini battle bebuyutan antara Aura dan Bigetron. Yap, the battle continues kali ini dengan roster lama dari tim Aura langsung nge-push ke arah tim Bigetron. Tampaknya dari seorang Luxi menjadi pemain better terakhir yang bertahan di area compound dengan Game Force yang menjaga dari sisi jauh. Tapi lihat dari seorang Jaxi terus menjaga angle-angle tidak ketahuan. Belum ketahuan di posisi ada No Mercy. Tutup angle shoot dari seorang Luxi kali ini. Ada trade talk ternyata 2 pemain knock dari tim Aura. Namun Aura masih bisa menenangkan diri mereka. Bisa di Jaxi kelihatan. Ada lemparan smoke yang terlihat dan langsung dikontrol sama seorang Luxi. Bakal ditembak dan Jaxi tumbang. Trade talk kembali lagi terjadi, namun revive berhasil dilakukan sementara kali ini dari arah Bigetron. Luxi bakal tarik mundur lagi ke bagian belakang, masuk ke bagian rumah, mengamankan dan menenangkan diri. Baik time dilakukan oleh tim Bigetron saat ini, tapi through the smoke bermaksud untuk memulangkan Zuxi karena lobby push akan segera dibangun. Terlihat dengan mod FPP-nya dengan menggunakan Thompson kali ini berhasil memulangkan seorang pemain lagi dari Bigetron. Luxi bakal dikejar oleh 2 pemain Aura, kali ini bakal langsung terabas ke bagian depan sana, bergerak menunggu backup tentunya. Sedikit menarik mundur lagi dan Genfos ada di tengah-tengah. Itu posisi anti-flank untuk Aura. Yap, ini Aura bisa ketangkap sama Genfos. Kalau mereka lengah, kayaknya sama sekali mereka nggak punya info tentang seorang Genfos. Kelihatan Genfos sudah tahu informasi bahwa dari tim Aura, tiga pemainnya ada dalam area rumah kecil. 1 bom bisa memakan korban-korban dari tim Aura kali ini. Tapi lihat dari Genfos, begitu tenang, begitu sabar. Nunggu momen yang tepat untuk menghabili. Tapi kayaknya ketahuan kah? Ada stepnya kah? Enggak ketahuan nih. Granatnya ke arah lain lagi, tapi ada Molotov dan granatnya terbang
Dijawab oleh kotaknya, tapi Molotovnya Korek menuju ke arah seorang Genfos. Sudah ketahuan langkah kaki dari Genfos, dan kali ini tembakan yang begitu lengket dari seorang Jayadi berhasil mendapatkan satu, namun Luxi. Threat sudah mulai terjadi kembali dan Jayadi bakal membackup ke bagian depan, tapi kali ini tertahan. Ada di bagian luar dengan menggunakan DPS-nya. Apakah bisa mendapatkan pemain terakhir dari Bigetron? Naik ke bagian atas, sebuah vaulting kali ini bakal ditembak. Kali ini masih bisa bersembunyi, tapi Luxi berhasil mendapatkan satu. Dan rata! Luxi make a play. One man show menghadapi 4 pemain dari Aura. What a nice play dari Luxi, mengacak-ngacak tim Aura. Gua kira dari BTR bakal rata, ternyata dibalikin sama seorang Luxi. Jason dan kawan-kawan terpaksa harus menerima nasib pada game kali ini dan pulang ke arah lobby. Siapa yang nabrak, siapa yang rata? Yap. Gue kaget sih. Gue speechless. Gue speechless sih. Luxi loh. Gue bingung, kenapa nggak ada double pick yang dilakuin sama Aura tadi? Mereka nge-picknya satu-satu. Satu-satu dari No Mercy yang pertama ke pick off. Tadi gue kira Jaden yang tumbang duluan, tapi ternyata Jaxi yang tumbang duluan. Dan Jaden backupnya yang memang agak sedikit terlambat. Tapi permainan gocekan tiki-taka dari Luxi bener-bener bagus banget sih. Tapi di BSM memang bisa di seorang Jason tadi. Seorang Jayadi ya. Keblok sama tembok tadi kan? Keblok tembok, satu pelurunya lagi, lagi miss. Sehingga tadi Luxi punya waktu sedikit untuk melakukan reflect. Wah gila banget tadi, dan kita harus berfokus ke arah fight yang lain lagi karena Onyx bakal berhadapan dengan arah Geek Fam. Satu persatu pemain dari Geek Fam sudah berhasil diamankan kali ini. Posisi sudah mulai kelihatan dan jump shoot yang berhasil mendapatkan satu Jobrenki. Kembali lagi berhasil mendapatkan satu pemain dari arah Geek Fam. Tinggal satu pemain lagi yang sudah mulai dikejar dari bagian mobil dan Chico tipis, tapi Zwensi yang kalah fight bahkan langsung dipulangkan, ingin dipulangkan karena lobby masih bisa tertahan. Rata dipulangkan Geek Fam ke lobby dan Onyx kembali bisa bertahan. Harusnya dengan 4 pemain karena tadi tidak sempat terpulangkan dengan low HP. Low HP. Ini teori kita masih berjalan nih, Pas. Masih berlangsung, masih valid sejauh ini. Wah gokil. Hari pertama adalah hari yang sangat menyenangkan untuk di sebuah turnamen. Tapi hari yang sangat deg-degan juga, Pasta. Oke, kita bakal tunjukin tampaknya zona sekarang full menuju ke arah SMB dan RRQ. Lihat, tampaknya mereka bakal terobos aja lah menuju ke arah jembatan yang kayaknya bakal ada korban yang kemakan oleh tim 21 kali ini nih. Karena begitu YOLO dari tim RRQ, tapi lain sendiri bakal pindah menuju ke arah tim DG. Dan mereka sudah mengambil juga kompon-kompon tepat di luar area SMB. Betul. Coba untuk bertahan, coba untuk bermain tengah-tengah circle yang kali ini terus memihak ke arah mereka. Ya, mereka ngambil rumah pertigaan kali ini di bagian kiri dari arah SMB. Belum ada tim yang menabrak arah kompon mereka karena 2 rumah mereka kontrol dengan 1 rumah garasi. Dan kita kembali lagi melihat di bagian jembatan. RRQ sedikit mendekat menuju ke arah 21 Esport. Mineral sedang dalam proses pengintaian. Ada melihat 1 orang langsung di-spray tapi terhalang dengan obstacle yang ada di depan sana, terus smoke dan berhasil mendapatkan 1. Asa tumbang. Masih mencari korban berikutnya, bahkan hampir mendapatkan kedua dan berhasil ternyata mendapatkan yang kedua. 2 tumbang dari RRQ, backup sedikit terlambat dari arah Peko. Tinggal 2 pemain lagi RRQ yang berada di bagian belakang. Mereka sama-sama berada di bagian jembatan sebelah kiri dari kepulauan SMB, tapi posisi mereka benar-benar terbatas banget dan pergerakan agresif langsung dibangun oleh 21 Esport. Iya, tapi 21 nggak boleh membabi buta menuju ke arah depan karena terus ada granat yang dilontarkan oleh tim RRQ. Tapi kali ini bisa connect nih. Ini bisa connect, bisa kena 3 kali dan ledakan granatnya. Belum makan korban. Belum makan korban. Miss tadi granatnya, tapi percobaan granat kedua berikutnya masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Hanya Asa yang belum diselamatkan untuk knockdown yang diberikan 2-1 ke arah RRQ tadi. Dan Mineral masih menjaga di bagian kanan, di bagian seberang dari sisi-sisi jembatan sebelah kiri kali ini. Dan tembakan yang lengket banget dari Mort. Terspot tidak untuk yang ketiga kalinya, bro. Dan Linux memberanikan diri, lemparan tipis 1 orang berada di bagian belakang sebuah kotak. Ketahuan dan happy birthday ternyata trading terjadi. 1 persatu sudah mulai tumbang dan RRQ masih ada 2 pemain aktif di sebelah kiri dari jembatan ini. Iya, gue bingung nih siapa yang bakal untung kali ini. Karena sama-sama bonyok, sama-sama makan waktu. Dan lihat dari seorang Flykido, tampaknya bakal coba nge-push dari depan. One-on-one situation dan dimenangkan oleh Mort kali ini. Membuat tim 21 benar-benar rugi banget. Kehilangan sementara 3 pemain mereka. Butuh smoke lagi, tinggal Banyu yang tersisa. The last man standing, tapi sepertinya Banyu bakal menyelamatkan Mineral. Oh, ada Bigetron yang bakal lewat dari jembatan ini juga, Flo. Tapi tiba-tiba Banyu bermain lompat-lompat manja untuk menyelamatkan 1 pemain dari arah 21 Esport. Dan itu dia, bukan Bigetron tapi EVOS yang menjadi pelakor di pertempuran jembatan ini. Iya, tampaknya baik RRQ, baik 21 sama-sama bonyok. Tapi kali ini dari tim RRQ mengantongi 4 elimination. Ya, itu dia RRQ ya, bertahan di bagian jembatan tapi dikejutkan dengan tembakan yang datang dari arah EVOS.
Bigetron mungkin bakal menjadi korban dari RRQ dan juga 21 Esports saat ini. Iya, tapi tampaknya dari tim Boom ada yang kemakan oleh Blue Zone karena lihat mereka terus bertahan dengan tim Onyx dan juga tim GD di pinggir-pinggir zona. Betul, masih beradu dengan GD, berhasil mendapatkan Sky. Sebuah confirm elimination yang bakal masuk ke arah Bumi Esports saat ini. Tidak bisa nembak, Molotov pun jadi, Flo. Iya, Molotov pun jadi untuk men-secure poin-poin berharga. Ini nggak ada healing ya? Ini nol healing. Nggak ada healing dari arah pemain Boom. Iya, tapi lihat Alan masih terkena juga dari jarak jauh, di mana kita bakal lihat dari tim DU coba mengambil keuntungan terbesar, tapi mereka pun terkena trading. Tapi tampaknya satu persatu player mulai hilang, satu persatu player mulai berjatuhan. Bahkan Onyx coba menemukan poin-poin tambahan juga dengan mempick off player-player dari tim Boom. Iya. Zona akan bergerak dalam waktu 10 detik. DU, GD, tim-tim lain di pinggir zona semua harus bergegas untuk bergerak menuju ke arah zona. Betul, ini sebenarnya posisi yang agak nggak enak sih. Kalau kita berbicara untuk last circle-nya di bagian garis take off dari pesawat-pesawat yang ada di bagian SMB ini, Flo. Karena daerah yang bisa dikuasain tuh nggak banyak, cuma sedikit doang. Iya. Paling Tapi ya- manfaatin bangkai-bangkai pesawat, lower ground, hangar. Dan itu ada beberapa area yang emang sangat-sangat terbuka banget. Granat bakal dilemparkan, berbahaya banget. Jadi granatnya itu dia meletup. Alter Ego mendapatkan satu. Mungkin mereka unggul karena emang ini daerah kekuasaan dari Alter Ego gitu. Iya. Jadi mereka paham banget dengan teritorial yang ada di daerah ini. Selain itu, mereka paling ready secara informasi dan juga vision. Selama mereka ada di area-area SMB. Tapi lihat dari tim Onyx, tampaknya pilihan kita pas masih bertahan kuat juga dengan 4 player mereka. Bahkan terus menambah poin-poin tambahan. Sekarang tensi tertumbangkan, jauh kita tertumbangkan. Terlalu open dari sisi tim Boom Esports. Dan sekarang satu persatu anggota dari tim Onyx ada dalam bahaya yang besar. Iya, ini bakal through the smoke. Itu dia pergerakan dari seorang Jar Jar. Berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Void, dipulangkan ke arah lobby 9. Elimination untuk Onyx saat ini. Tapi Zwensi tertangkap dari bagian kiri. Boom berhasil ngespot keberadaan dari arah pemain Onyx. Iya, tampaknya pilihan kita baru dipilih langsung tumbang player-playernya. Dan sekarang dari Onyx dalam bahaya yang luar biasa. Meskipun sudah mengantongi 9 poin elimination. Amat disayangkan kalau mereka tumbang sekarang. Hanya membawa 1 poin placement. Ya, itu dia. Apakah bisa atau tidak? Karena pergerakan, demi pergerakan juga sudah mulai dibangun oleh Boom Esports. Bahkan tidak hanya Boom, tapi ada DU, ada Onyx juga. Bergerak di arah yang agak terbuka untuk masuk ke dalam zona di mana sudah dijaga oleh DU dan juga Onyx. Iya, tapi kalau misalnya Onyx tumbang pas, harapan kita untuk teori kita hanya NFT. NFT yang Tinggal- tersisa berarti. Kalau Onyx tumbang ya. Sesuai dengan teori Wolfie. Iya, yang sudah dikaji juga. Oke, yang sudah dikaji dari 2 game tadi. Dua game doang dua game datanya. sebelumnya. Datanya sebenarnya kurang valid karena baru 2 game. Tapi gak apa-apa, kita coba untuk di game ketiga. Coba aja dulu kita ya. Yang Coba penting dulu. pede dulu. Yang penting pede dulu. Oke, sama seperti kepedean dari seorang Jar Jar tadi. Untuk mencari hitmarknya karena pemain dari Bumi Sport. Yami tertahan di bagian belakang sebuah pohon. Mereka belum masuk ke dalam zona. Akan mendekat ke arah Ucup. Kali ini memanfaatkan setup smoke yang dibuat oleh Ucup. Iya, ini tim yang utuh udah benar-benar tinggal 1, 2, 5 tim. Sisanya semua bonyok nih 7 tim yang tersisa. Kita bakal melihat kali ini cukup banyak tim yang akan terkikis Wah, dengan free hitungan shot. cepat. Dan Ucup mendapatkan poin yang begitu berharga. Menumbangkan tim Boom yang hanya menyisakan 1 pemain mereka lagi. Tapi dari belakang, Onyx mendapatkan poin elimination ke-10 mereka. Wow. Bangunnya Ucup, blunder juga ternyata. Onyx malah free shot ke arah Ucup. Ya, tapi ini Onyx mengamuk banget sih. Roster mereka dari 2 game yang dimainkan benar-benar mengamuk banget. Dari game pertama dan juga game ketiga kita kali ini. Ya, betul banget. 10 tim tiba-tiba tersisa. Karena Boom juga dipulangkan ke arah lobby. Nggak ada healing lagi dipunya sama Bumi Sport. Sementara Bigetron berhasil touchdown untuk masuk ke zona yang kelima kali ini, Flo. Yap, dari BTR dan juga RRQ yang tadi sama-sama berjuang dari Pulau Utara, tampaknya masih cukup aman. Tapi kalau kita lihat zonanya, BTR nggak banyak ruang gerak mereka yang miliki. Karena zonanya memaksa mereka harus keluar sedikit lebih jauh dari area rumah. Ya, betul. RRQ dapat zona, harus menjaga pergerakan dari Bigetron. Yang paling enak sementara ini kalau gue lihat, DG sama EVOS mungkin ya. Itu EVOS, high ground kalau dikontrol sama EVOS. Mereka strong Iya. banget di posisi itu. karena mereka di balik bukit. Betul. Nggak harus terpaksa mundur ke lerengnya gitu kan. Jadi mereka punya cover yang cukup memadai, tinggal GPX-nya harus ditampung sama mereka. Yang harus mikir panjang tuh adalah tim yang udah setup duluan di bagian SMB. Tiba-tiba, aduh Waduh, guys, ke kiri keluar, lagi. guys. Ini gimana guys enaknya guys? Aduh, susah banget. Karena gue yakin rumah-rumah pinggiran SMB-nya udah dijagain, Mas. Udah laku, udah mahal. Udah laku, udah naik harga Ini tanahnya. HFX juga enak loh hitungannya. Mereka punya cekungan yang jauh dari rumah-rumah sehingga mereka nggak mudah untuk dibom. Dan mereka punya cekungan yang menghindari peluru-peluru panas yang konek ke arah mereka. Ya alias mereka nggak punya cara untuk ditumbangin. Betul. Selain mereka overpick. Sama kecuali zonanya udah keluar dari tempat mereka. Ini Iya. aja udah di ujung zona kelima loh. Ya, Tepatnya kalau HFX. nasib nggak ada yang tahu ya pasti. Betul. Tapi ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Apakah dari EVOS bisa menahan gempuran dari tim GPX yang tentu ingin merebut juga spot dari EVOS. Di mana tadi gue sempat sebut harus ditampung terlebih dahulu oleh tim EVOS. Ya, bergerak perlahan dan pasti untuk EVOS. Sama halnya seperti GPX. Kali ini Lynx sudah mulai membuka jalan tapi EVOS menembak
Ada Sonic Out yang diberikan sama EVOS, tapi kayaknya ini pede banget sih buat GPX. Mereka bakal coba untuk menggeprek EVOS yang ada di depan sana. Ada tembakan menuju ke arah seorang Lynx dari KF, tapi masih bisa tertahan di bagian sana juga. Dan ini dia commit spray dari Lynx yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi cicilan HP-nya sakit banget sih. Di kirinya ada pemain EVOS. Di kirinya ada pemain EVOS yang kalian siap untuk melakukan trading juga. Tapi tampak kita bakal lihat dari Lapar dan juga kali ini dari Micro Blue. Bakal coba menumbangkan playernya dan KF tertangkap oleh Lynx kali ini dan langsung ditumbangkan. Lapar belum menemukan target yang harus diincar, tapi di lain sisi dari itu dia. Dede sudah pulang ke arah lobby. Ada spray yang begitu komit karena 2 vehicle tapi belum bisa mendapatkan satu. Namun dari arah bagian lain dari Bigetron mereka berhasil mendapatkan pemain dari RRQ. KF sudah dipulangkan oleh GPX ke arah lobby. Ada Red Face, sebuah trigger disiplin berhasil. Front shoot yang tidak terlihat, rebahan adalah kunci kalau kata Sanskui. Iya, kita bakal dari tim EVOS kali ini bakal langsung coba menemukan posisi dari tim GPX yang kali ini kian menyebar di berbagai posisi dan tampaknya BTR berhasil meratakan tim RRQ dan masuk ke circle kali ini, circle kelima. Hunt for You sudah mulai tumbang. Dari GPX, satu persatu pemain mereka tumbang berhadapan dengan EVOS, tapi EVOS juga satu persatu pemain mereka tumbang. Tapi Lapar nggak bisa diselamatkan lagi. The last man standing sekali ini Red Face. What? Oh itu yang ledakin GPX ya? Yang ledakin GPX, tapi lihat dari Red Face. Bersabar, ngepick tapi kakinya yang ditembak, ditumbangkan dan EVOS terpaksa pulang di posisi ke-8 membawa 2 point elimination. Ya betul sekali, tinggal 7 tim kali ini yang tersisa. HFX butuh bergerak sedikit aja, tapi itu daerah yang open banget kalau mereka keluar dari cekungan ini. Iya, tanpa kita bakal keju kita pakai dari HFX terus bertahan dan kali ini mereka harus keluar dari cekungan, depan mereka cukup ramai, mau nggak mau mereka harus coba cari momentum. Harus dapat sih momentumnya kalau udah kayak gini, karena dari NFT gue yakin bakal nge-lock ke arah HFX-nya juga. Ini berarti tinggal NFT ya Flo yang ada di grup D yang masih bertahan. Aura, Onyx sama Geekfam udah pulang. Yang gue bilang, harapan kita tinggal di NFT. Untuk teori kita pas. Teori lu? Oh iya teori gue, benar. Abis itu lu bikin teori dah. Coba lah, ntar gue juga cari-cari teori-teori tipis-tipis lah ya. Alright, Alter Ego yang ada di bagian compound kali ini. Mereka tidak ada di center circle banget, atau mereka yang di center itu ya? Oranye apa kuning warna itu dari DG. Itu DG ya? DG itu. Oh, Alter Ego berarti di pinggiran zonanya? Di pinggiran zona mereka. Compound nah itu seberang. dia, kuning. Kalau oranye itu DG. Jadi kita lihat dari BTR pun dengan 2 player yang dari tadi bertahan terus, akhirnya bisa juga masuk ke area top 6. Di mana mereka harus berhadapan dengan tim GPX yang tinggal menyisakan 3 player mereka. Wih, sampai sini loh HFX. Harus cari momentum, harus touchdown loh mereka. Oke. Tampaknya bakal lihat dari tim HFX sudah menerobos ke area rumah dari tim NFT. Granat ledak, tapi ada follow up juga dari Boychill yang kali ini belum beranikan diri untuk turun, tapi malah knock out. Ya, backupnya sedikit terlambat, tapi setidaknya ada trade talk yang terjadi. NFT berhasil memulangkan satu pemain dari HFX ke arah lobby. Tinggal 2 player aktif, tapi granat bakal dilemparkan. Sebuah pergerakan di arah open field. Sudah mulai terlihat sebuah pick dari bagian lantai 2 dan berhasil mendapatkan satu. Ramones bahkan langsung memulangkan pemain tersebut ke arah lobby. Bertambah pun di elimination untuk tim NFT kali ini. Bahkan mereka berhasil meratakan HFX dengan sedikit bantuan tembakan dari Alter Ego. Iya, tapi lihat dari NFT masih menyisakan juga seorang drone kali ini dan juga Ramones di bawahnya. HFX juga belum merata, masih bertahan. Satu player mereka Agansi kayaknya. Agansi tinggal sendirian. Oh, Harvest masih bertahan. Agansi tumbang. Oke, granat. Lantai 1 ternyata untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Sementara 3 pemain dari NFT ada di bagian lantai 2. Kali ini berhasil mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. 3 tim bakal bentrok di arah sniper tower ini dan through the smoke. Yang connect tadi mendapatkan satu anggota dari arah dari arah tim NFT. Satu pemain tersisa kali ini ada di bagian lantai 2 sedang melakukan proning Boychill. Oke, kita bakal lihat juga pakai dari sini tim-tim mulai pecah fight di kiri, kanan, atas, bawah, semua sisi map. Dan Potato bakal sniper bomb menuju ke arah pemain terakhir dari HFX tapi belum connect. BTR tampaknya tumbang di posisi ke-6, nice try banget karena hanya misalkan 2 player mereka. Tapi lain sisi dari tim Alter Ego, Fnatic masih ingin coba untuk menyelamatkan tim Alter Ego di zona kali ini. Tapi DG santai di pantai. Dari tadi enak banget posisi mereka, nggak pernah pindah loh pas. Ini NFT kalau lo perhatiin, mereka bisa ngereset lagi loh. Recover lagi, betul. Bisa dari five yang mereka lakukan, bahkan mereka bertahan dong Flo. Sampai top 3. Padahal ada 3 tim, 2 tim dari yang nabrak ke arah common mereka, tapi Alter Ego nggak bisa bertahan, HFX juga nggak bisa bertahan. Tinggal 3 tim kali ini, NFT, GPX, dan juga DG. Tapi ada backstep nih yang dapat dilakukan juga oleh seorang Rosemary menuju ke arah tim DG. Rosemary tersenyum. Kalau feeling gue DG mikirnya 4 lawan 4. Kalau feeling gue ya, DG mikirnya 4 lawan 4. Harusnya iya kalau dia benar-benar memperhatikan elimination fit-nya juga, atau dia memperhatikan bagian rumah jamur ya, karena dari tadi commit spray mereka ke arah rumah jamur. Ya. Oh enggak, mereka waspada sama belakang juga sih. Mereka tahu tadi di belakang sempat ada EVOS, sempat ada GPX, BTR, mereka waspada juga. Satu orang ngecek belakang terus.
Yap, sambil diperhatikan karena setup mereka begitu berani untuk ada di bagian atas Oh, zonanya ke arah atap. Zonanya ke arah Rosemary. arah Rosemary. Jadi mau nggak mau sekarang DG itu bakal coba makanin NFT dulu. Harusnya seperti itu. Ditampung lah ya. Naik mobil nggak? Naik mobil, nekat Wah, dong. kebait. Nekat dong, kebet dong, akan bergerak sedikit, digocek tipis, ambil bagian sebelah kiri, hampir berhasil, tapi tidak. Karena kontrol areanya begitu detail dari arah Dunia Games. Iya, udah nggak ada ruang gerak Oh, sih. kelihatan. Oh, drone? Tapi NFT yang lihat. Kalau gue rasa drone bakal coba tarik kaki Rosemary sih. Halo! Ya, ketahuan duluan. Rosemary save the day bagi tim GP Action masuk ke top 2. It's okay, mau tumbang juga, worth it banget. DG tampaknya bakal menjadi... belum selesai. Oh, Selesai. DG bakal